Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Kata Khawarij secara etimologi berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, timbul atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap batin ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Asal mulanya, kaum Khawarij adalah orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali. Akan tetapi, akhirnya mereka membencinya karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran, mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan. Sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali, khalifah yang sah. Mereka menuntut agar Sayyidina Ali mengakui kesalahannya karena mau menerima tahkim. Bila Sayyidina Ali mau bertobat, maka mereka mau bersedia lagi bergabung dengannya untuk menghadapi Muawiyah. Tetapi bila dia tidak mau bertobat, maka orang-orang Khawarij mengatakan perang terhadapnya, sekaligus juga mengatakan perang terhadap Muawiyah. Adapun ajaran-ajaran pokok Khawarij yaitu yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah dengan memenuhi syarat. Yang keempat, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Yang kelima, khalifah sebelum Ali yakni Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifaannya dianggap telah menyeleweng. Yang keenam, Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitrase ia dianggap menyeleweng. Yang ke-7, Muawiyah dan Amr bin al-As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang ke-8, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Yang ke-9, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam Dar al-Harb atau negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada di dalam Dar al-Islam atau negara Islam. Yang ke-10, seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Yang ke-11, adanya wa'ad dan wa'id atau orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat masuk ke dalam neraka. Yang ke-11, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-10, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat atau samar. Yang kedua adalah aliran Syiah. Secara etimologi, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikut atau pendukung. Dengan demikian, apabila ada ungkapan Syiah Ali, berarti pengikut Ali. Adapun secara terminologis, arti kaum Syiah dalam lingkungan umat Islam ialah kaum yang beriktikad atau berkeyakinan bahwa Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi, karena Nabi berwasiat bahwa pengganti beliau sesudah wafat adalah Ali. Dan ajaran pokok Syiah yaitu yang pertama, Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah mereka yang haram menerima zakat dan sedekah karena kekerabatannya dengan Rasulullah, yaitu keturunan Rasulullah, para istri beliau, dan semua muslim serta muslimah dari keturunan Abdul Muthalib yakni Bani Hashim. Yang kedua, Al-Bada. Dari segi bahasa, bada berarti tampak. Doktrin al-bada adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan peraturan atau keputusan baru. Yang ketiga, Asyura. Asyura berasal dari kata ashara yang artinya 10. Maksudnya adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dan keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 61 Hijriah di Karbala, Irak. Yang keempat, imamah atau kepemimpinan. Imamah adalah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Mahdawiyah. Mahdawiyah berasal dari kata Mahdi yang berarti keyakinan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang keenam, Raj'ah.
Raja'ah berasal dari kata raja'ah yang artinya pulang atau kembali. Raja'ah adalah keyakinan akan dihidupkannya kembali sejumlah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling saleh dan yang paling durhaka untuk membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang ketujuh, marja'ah atau wilayah Waqif. Wilayah Al-Waqif mempunyai arti kekuasaan atau kepemimpinan para fuqaha. Yang kedelapan, at-taqiyah. At-taqiyah berasal dari kata taqiyah atau ittiqa yang artinya takut. Taqiyah adalah sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. Yang kesembilan, tawassul. Maksudnya adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut pribadi atau kedudukan seorang nabi, imam, atau bahkan seorang wali supaya doanya cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, tawalli dan tabarri. Tawalli dimaksudkan sebagai sikap keberpihakan kepada ahlul al-bait, mencintai mereka, patuh pada perintah-perintah mereka, dan menjauhi segala larangan mereka. Adapun tabarri dimaksudkan sebagai sikap menjauhkan diri atau melepaskan diri dari musuh-musuh ahlul bait, menganggap mereka sebagai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membenci mereka dan menolak segala yang datang dari mereka. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari saya, yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah pada mulanya yang timbul oleh persoalan politik, tegasnya persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Khalifah Utsman bin Affan mati terbunuh. Aliran Khawarij dan Syiah merupakan dua golongan yang bermusuhan dalam suasana perselisihan. Inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersifat netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi di antara dua golongan bertentangan bagi mereka sahabat, yang dalam perselisihan itu orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak dapat keluar dari jalur yang benar. Oleh karena itu mereka tidak mengeluarkan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih baik menunda penyelesaian persoalan ini, kemudian diperhitungkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok Murji'ah. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa bin Asy'ari dan Amr bin Ash yang terlibat tahkim hingga kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan imam lebih utama daripada amal. Kemudian yang keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aliran berikutnya adalah aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah timbul bersamaan dengan timbulnya aliran Qadariyah dan tempatnya merupakan reaksi padanya. Daerah tempat timbulnya juga tidak berjauhan. Aliran Qadariyah timbul di Irak, sedangkan aliran Jabariyah timbul di Khurasan, Persia. Pemimpinnya yang pertama ialah Jaham bin Safwan. Karena itu aliran ini kadang disebut juga Al-Jahamiyah. Adapun ajaran-ajaran Jabariyah yaitu yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal kecuali Tuhan. Yang ketiga, iman adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau membenarkan dalam hati. Yang keempat adalah kalam Tuhan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat dan keserupaan dengan masyarakat seperti berbicara, mendengar dan melihat. Demikian pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat. Demikian materi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Siti Aminah tentang aliran-aliran ilmu kalam. Selanjutnya yakni aliran Qadariyah. Qadariyah mula-mula timbul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhni al-Bisri dan Ja'ad bin Dirham. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685
sampai 705 Masehi. Adapun latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggapnya kejam. Qadariyah berasal dari bahasa Arab yakni qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengetahuan terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi tangan Tuhan. Adapun ajaran-ajaran pokok Qadariyah, menurut Ahmad Amin, pokok-pokok ajaran Qadariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukan kafir dan bukan mukmin, melainkan fasik dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, tapi manusia yang menciptakan segala amal perbuatannya. Oleh karena itu, manusia akan menerima balasan baik di surga atas segala amalnya yang baik dan menerima balasan buruk disiksa neraka atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosa. Yang ketiga, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa atau satu dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, kudrat, hayat, mendengar dan melihat yang bukan dengan zatnya. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui berkuasa, hidup, mendengar dan melihat dengan zatnya. Tidak ada sifat-sifat yang menambah atas zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui yang baik dan yang tidak baik, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan agama. Dalam pandangan mereka, segala sesuatu memiliki sifat yang menyebabkannya baik atau buruk. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Secara etimologi, istilah Mu'tazilah berasal dari i'tizal yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, atau mengasingkan diri. Secara terminologi, istilah Mu'tazilah adalah satu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Washil bin Abha dan Amr bin Ubaid pada zaman Al-Hasan Al-Basri. Aliran ini muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Pelopornya adalah Washil bin Abha al-Makhzumi al-Ghazali. Adapun ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah, yang pertama tauhid atau penegasan al-tauhid atau penegasan Tuhan, merupakan prinsip utama dan intisari ajaran Mu'tazilah. Yang kedua, al-adil atau keadilan. Keadilan berarti meletakkan tanggung jawab manusia atas perbuatan-perbuatannya. Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkannya. Yang ketiga, wa'ad wal wa'id atau janji ancaman. Tuhan berjanji akan memberi pahala dan mengancam akan memberikan siksaan. Pasti dilaksanakan karena Tuhan sudah menjanjikan demikian. Siapa yang berbuat baik maka dibalas dengan kebaikan, dan sebaliknya mereka akan berbuat kejahatan akan dibalas dengan kejahatan pula. Tidak ada ampunan bagi orang yang melakukan dosa besar tanpa tobat, sebagaimana tidak mungkin orang yang berbuat baik tidak menerima pahala. Yang keempat, al-manzilah baina al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Ajaran yang dibawa Washil, tempat di antara dua tempat dalam arti tempat menengah. Menurut ajaran ini, orang yang berdosa besar bukan kafir sebagai disebut kaum Khawarij dan bukan pula sebagai dikatakan Murji'ah, tetapi fasik yang menduduki posisi di antara posisi mukmin dan kafir. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar atau perintah kebaikan dan melarang kejahatan. Ajaran dasar yang kelima adalah menyuruh kebijakan dan melarang kemungkaran. Ajaran ini menekankan keberpihakan pada kebenaran dan kebaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengetahuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, diantaranya dengan menyuruh
baik dan mencegah dari kejahatan. Jadi saya akan lanjutkan materi saya, yaitu aliran Al-Asy'ariyah. Latar belakang kemunculan Asy'ariyah. Aliran ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, masih keturunan dari sahabat-sahabat besar Abu Musa Al-Asy'ari, seorang tahkim. Dalam peristiwa perang Siffin dari pihak Sayyidina Ali, dia lahir di kota Basra tahun 260 Hijriah 800 sampai 873 Masehi dan meninggal tahun 330 Hijriah sampai 943 Masehi. Mula-mula berguru kepada pendekat Mu'tazilah waktu itu bernama Abu Ali Al-Jubai. Memang sejak semula Al-Asy'ari ini adalah pengikut paham Mu'tazilah, namun terasa baginya sesuatu yang tidak cocok dengan Mu'tazilah yang pada akhirnya condong kepada ahli fikih dan ahli hadis. Kemudian ajaran-ajaran pokok Asy'ariyah. Ajaran-ajaran pokok Al-Asy'ariyah, pemikiran-pemikiran Asy'ari yang terpenting antara lain yang nomor 1, Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat-sifat bertentangan dengan Mu'tazilah, dan sifat-sifat itu tidak boleh diartikan secara harfiah tetapi secara simbolik. Kemudian yang kedua, kebebasan dalam berkehendak. Allah adalah pencipta balik perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakan mutasib. Kemudian yang ketiga, jadinya Al-Quran terdiri kata-kata, huruf dan bunyi, tetapi itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak qadim. Kemudian yang keempat, aksi dan wahyu dan kriteria baik dan buruk dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif serta dalam menentukan baik dan buruk. Al-Asy'ari lebih mengutamakan wahyu daripada aksi. Kemudian yang kelima, melihat Allah dapat dilihat dari akhirat kelak tetapi tidak dapat digambarkan. Dan kalau dikatakan Allah dapat dilihat, itu tidak mengandung pengertian seperti bahasa apa yang bisa dilihat harus bersifat diciptakan. Kemudian yang keenam, kedudukan orang yang berdosa dalam mukmin. Yang berdosa besar adalah mukmin yang fasih, sebab imam tidak mungkin bilang karena dosa selain kufur. Kemudian aliran Maturidiyah. Latar belakang kemunculan Al-Maturidiyah. Aliran ini dinisbatkan kepada Imam Al-Maturidi, namun lengkapnya Muhammad bin Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi. Dia lahir di kota Maturid, Semarkand. Tahun kelahirannya tidak diketahui dengan jelas, diperkirakan lahir pada pertengahan abad 3 Hijriah sedangkan meninggal pada tahun 333 Hijriah. Sesungguhnya Al-Maturidi itu adalah sebaya dengan Al-Asy'ari, hanya saja berbeda tempat tinggal. Al-Asy'ari hidup di Basra, Irak, pengikut mazhab Syafi'i, sedangkan Al-Maturidi bertempat tinggal di Semarkand, pengikut mazhab Hanafi. Karena itu tidak mengherankan kalau pengikut Al-Asy'ari pada umumnya adalah orang-orang yang bermazhab Syafi'i dan pengikut Al-Maturidi adalah orang-orang yang bermazhab Hanafi. Kemudian ajaran-ajaran pokok Al-Maturidiyah. Yang A, akal dan wahyu. Dalam pemikiran teologi Al-Maturidi berdasar pada Al-Quran dan akal, namun porsi yang diberikan pada akal lebih besar daripada yang diberikan pada Al-Asy'ari. Kemudian B, perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Beliau mempertemukan secara fitrah secara perbuatan manusia dengan kudrat Allah sebagai pencipta perbuatan manusia. Kemudian C, melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah, namun melihat Allah tidak di akhirat, tidak dalam bentuknya. Bila kaifa, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Yang ke D, bagian dia ada kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafs sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu hadis. Kalam nafsi tidak kita ketahui hakikatnya bagaimana Allah bersifat dengannya, bila kaifa tidak diketahui kecuali dengan sesuatu perantara. Yang kemudian bagi yang E, pelaku dosa besar. Orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal dalam neraka walaupun ia meninggal sebelum bertobat. Hal ini karena Allah telah menjanjikan dia akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Perbuatan dosa besar
selain syirik tidak menjadikan seorang kafir atau murtad. Bagian F, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan Qudrat tidak sewenang absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Kemudian perbandingan ajaran ilmu kalam. Permasalahan tentang akal dan wahyu ini memiliki dua masalah pokok yang masing-masing berucapan dua permasalahan. Permasalahan pertama ialah soal mengetahui Tuhan, dan masalah kedua ialah soal baik dan jahat. Masalah pertama bercabang dua menjadi mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan. Sedangkan masalah kedua bercabang dua pula menjadi mengetahui baik dan jahat, serta kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Kemudian pelaku dosa besar dalam pandangan berbagai macam aliran mengalami perbedaan perspektif terkait posisi seorang yang beriman namun melakukan dosa besar. Permasalahan iman dan kufur dalam ilmu kalam berbicara mengenai pelaku dosa besar. Apakah tetap berposisi sebagai seorang yang beriman atau sudah keluar dalam Islam dalam arti kufur? Perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia menjadi pembahasan yang cukup penting di antara ilmu kalam. Hal ini terletak pada ketidaksamaan perspektif mengenai perbuatan manusia, apakah merupakan potensi pribadi ataukah didalangi oleh Tuhan, sedangkan perbuatan Tuhan sendiri diperdebatkan lebih pada kehendaknya dalam hal baik dan buruk. Sebagai pencipta alam, Tuhan haruslah mengatasi segala yang ada, bahkan harus melampaui segala aspek yang ada itu. Ia adalah eksistensi yang mempunyai kehendak. Demikian itulah yang saya bisa sampaikan pada